Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'una bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman wa hudan wa taufiqa. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajlis kembali. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi dan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau mengajarkan agama Allah kepada umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, agar manusia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kasih mati dia punya blitz. Panas. Ya. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita, ya, tentang taharah, ya, fikih taharah atau fikih bersuci, ya. Ini sangat penting untuk kita pelajari karena ini adalah kunci sah atau tidaknya ibadah kita yang paling utama, yaitu ibadah salat. Nah, kalau kita tidak tahu tentang bersuci ini, maka ya, salat kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, air yang suci tapi tidak mensucikan, itu ada, pertama adalah ma'ul musta'mal, ya, air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Nah, itu kita sudah bahas panjang lebar. Ya, ada dengan perinciannya. Ya. Jadi al-musta'mal itu tidak semua al-ma'ul musta'mal kemudian tidak boleh dipakai. Ya, tapi ada perinciannya, ada syarat-syaratnya. Kemudian air yang kedua yang suci tapi tidak mensucikan, ya, adalah air yang dicampuri oleh benda-benda yang suci, atau barang-barang yang suci, atau bahan-bahan yang suci. Ya. Ini nomor bagian kedua dari air yang tidak mensucikan. Walaupun dia suci airnya, suci pada dirinya, artinya air itu masih boleh diminum, ya, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, tidak boleh digunakan untuk berwudu maksudnya. Maka disebut air yang suci tapi tidak mensuci,
mensucikan. Ya, kita sudah bahas berapa poin, ya, yaitu sampai bima khalatahu. Ya, apa maksudnya bima khalatahu? Yang dicampuri. Ya. Jadi air yang suci itu ada yang dicampuri mukhalatah, ada yang diterpa atau bahasanya mujawarah. Ya. Mujawarah dan mukhalatah. Ya. Apa bedanya mujawarah sama mukhalatah? Kalau mukhalatah itu tercampur, pokoknya jadi satu. Nah, kalau mujawarah itu seperti kalau air dikasih minyak. Paham? Air dikasih minyak kelapa. Itu bersatu atau tidak antara air dan minyaknya? Tidak. Pernah lihat air kasih minyak kelapa? Ya. Jadi minyaknya tetap ada di atas, dia mengambang itu. Ya. Tidak masuk di bawah, tidak tercampur. Ya. Beda kalau air dikasih kopi, nah, itu dia tercampur begitu. Paham bedanya antara mukhalatah dan mujawarah? Ya, mukhalatah dan mujawarah. Nah, ini disebutkan mujawarah itu seperti apa kemarin? Walau kana taghayyuran fa innahu baqin ala tawriyati kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in. Ya. Apabila air itu ada minyaknya atau syama'. Syama' itu artinya lilin. Ya. Lilin yang dicairkan baru simpan di air. Nah, dia lilinnya akan tetap tidak bercampur keseluruhan dengan airnya. Ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi disebutkan idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tahuriyatihi kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in wa hadza huwa sahih li baqa'i ismil ma. Ya. Jadi kalau air itu ditimpa ya, bermujawarah dengan benda-benda seperti minyak atau lilin, ya. Nah, walaupun airnya itu berubah, ya, walau kana taghayyara katsiran, walaupun airnya berubah banyak, maka air tersebut tetap berada pada fungsi mensucikannya, ya, tetap tahur. Jadi artinya tetap boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Paham ini? Paham, Farid? Ya. Jadi Ustaz gambarkan sekali lagi, air kalau dicampur benda-benda suci. Nah, kalau dia bercampur keseluruhan, merubah, seperti campur dengan kopi, dengan teh, maka itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Tapi kalau bercampur dengan bahan-bahan yang tidak bisa bercampur secara seluruhnya, seperti minyak, karena air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Ya, tidak bisa bersatu air dan minyak. Ya, pasti masih ada batas-batas minyaknya. Ya, kita masih bisa bedakan mana minyak, mana air. Ya, mana minyak, mana air. Maka air tersebut masih boleh dipakai untuk bersuci. Ya, jadi kalau dia bercampur dengan minyak, misalnya seperti kita lihat air sumur kita ini misalnya. Air sumur kita, kalau kita ambil satu ember, ya, kemudian kita biarkan begitu mengendap, ya. Jadi di atas permukaannya itu terlihat seperti minyak-minyak. Ya. Seperti minyak. Ya. Begitu air yang ada sama kita. Entah karena apa. Apakah ada minyak di dalam tanah kita ini atau tidak tahu apa. Kita belum teliti ya. Nah, nanti kalau bisa diteliti itu mungkin ada minyaknya. Ya. Atau karena dekat dengan sungai atau karena apa. Jadi air kita itu kalau yang disedot di dap itu. Ya. Kalau simpan di ember,
kasih biar dia beberapa saat. Nah, di atas itu mulai kelihatan seperti minyak itu di atasnya. Ya. Tapi kalau diangkat atau diciduk, ya seperti air. Ya, tapi kalau dibiarkan dia akan di permukaannya itu ada seperti minyak. Ya. Paham ya? Nah, ini namanya air yang masih suci. Yang masih boleh dipakai untuk bersuci. Baik. Kemudian syarat selanjutnya. Syarat selanjutnya, air itu berubah menjadi tidak suci. Ya. Apabila dicampuri oleh benda suci. Ya, disebutkan wala budda an yakunal waqi'u fil ma'i mimma yastaghni anhu atau yustaghna anhu kaz-za'farani wal jassi wa nahwihima. Ya. Dan syarat benda itu bisa merubah kesucian air adalah benda itu yustaghna anhu. Ya. Yustaghna anhu artinya tidak dibutuhkan. Ya. Atau air itu tidak membutuhkan. Atau bisa dipisah. Ya. Bisa dipisah. Bisa dipisah. Atau bisa diangkat atau bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan. Ya. Mimma yustaghna anhu kaz-za'faran, ya, seperti kunyit, wal jas dan kapur, ya, kapur dempul, kapur yang dipakai dempul, atau kapur buatan, ya, kapur buatan, ya, seperti kapur tulis itu, ya, paham? Jadi syarat yang selanjutnya, air itu bisa berubah kesuciannya kalau dia dicampur oleh benda-benda yang tidak dibutuhkan oleh air itu. Atau air itu bisa dipisahkan dari benda tersebut. Seperti kunyit. Nah, za'faran itu kunyit. Jadi kalau kita masukkan kunyit ke dalam air, nah itu berarti airnya menjadi tidak suci. Karena kunyit itu tidak dibutuhkan oleh air. Ya, tidak dibutuhkan oleh air. Jadi air itu tanpa kunyit tidak apa-apa. Itu maksudnya, paham? Tapi kalau kita kasih kunyit, ya berarti airnya berubah. Yang dari tadi bisa dipakai wudu, akhirnya tidak bisa dipakai berwudu. Nah, begitu juga pakai kapur. Ya, dikasih masuk kapur di situ. Ya. Nah, itu juga bisa membuat airnya tidak mensucikan. Ya. Amma idza kana at-taghayyuru bima la yustaghna al-ma'u anhu kat-tin wat-tahlib atau wat-tahlib wan-nawrah waz-zirnih wa ghairiha fi maqarril ma' wa mamarrihi fa innahu tahurun lil usri wa baqa'i ismil ma'. Ya. Tapi apabila air tersebut berubah dengan campuran bahan-bahan yang tidak bisa dipisahkan dengan air. Artinya tidak bisa dipisahkan. Katin, seperti tanah. Ya. Air itu kan ada di tanah. Ya. Wat-tahlib atau lumut. Jadi kalau ada tong kita yang berlumut, ya. Wan-nawrah
Naurah itu kapur mentah. Kalau tadi al-jis itu kapur dempul. Ya, kapur dempul itu kapur yang sudah diolah. Ya. Kalau an-naurah itu kapur mentah, ini tanah berkapur. Ya, tanah berkapur, tanahnya berkapur. Ya. Wazirnih. Zirnih itu istilah kimianya arsen. Ya, arsen. Arsen itu salah satu bentuk benda zat kimia. Arsenik. Arsenik ini kalau diminum dia beracun. Ya, bisa membuat orang mati dalam komposisi yang banyak. Ya. Jadi kalau benda-benda ini ada di tempat air itu, ada di tempat mengalirnya air, ya, seperti di sungai ada lumut, ya. Jadi ada sungai, ada lumut, atau tong ada lumut, ya. Atau sungai di daerah berkapur, ya, atau ada zirnihnya, ada arsennya, ya. Maka ini fa'innahu tahur. Maka airnya tetap tahur. Tetap boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Lil usri. Karena susah untuk dipisahkan. Ya. Wa baqai ismil ma. Ya. Karena nama airnya tetap disebut air. Tidak seperti tadi. Kalau air dicampur kunyit jadi air kunyit. Kalau air campur tanah jadi air, disebut air apa? Air. Tidak disebut air tanah, ya kan? Ya. Atau air ada lumutnya, tidak disebut air lumut. Ya. Hanya disebut air saja. Ya. Begitu juga air kalau di daerah berkapur. Ya. Air di daerah berkapur tetap dinamakan air, bukan air kapur. Beda dengan kapur yang tadi. Kalau kapur yang tadi, kapur sudah diolah. Ya, seperti kapur tulis itu misalnya. Ya, atau kapur yang lain disimpan di dalam air, kemudian dicampur. Ya, maka jadi air kapur. Ya, atau air kapur yang dipakai untuk mengecat rumah. Ya, air kapur pakai cat rumah. Nah, kalau orang-orang dulu kan tidak pakai cat macam begini. Dulu pakai kapur. Jadi ada dibeli kapur pakai karungan begitu, kasih masuk di air, dicampur, itu sudah jadi cat. Ya. Namanya air kapur. Nah itu tidak mensucikan. Ya. Beda kalau air kapurnya memang daerah itu berkapur. Ya, daerah berkapur. Yaitu dibedakan, ya. Jadi beda yang bisa dipisahkan dan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau yang tidak bisa dipisahkan, maka airnya tetap suci. Ya. Baik itu di tempat air yang mengalir ataupun di tempat air yang tidak mengalir. Ya, seperti di tong. Ya. Di tong ada lumut. Tumbuh lumut. Itu tong itu kalau tidak dibersihkan lama-lama akan berlumut. Ya. Nah, itu airnya tetap suci. Baik. Nah, itu bedanya. Kemudian poin selanjutnya. Perubahan air itu dihitung atau dianggap berubah air tersebut apabila berubah salah satu sifatnya. Air itu punya 3 sifat. Pertama, ta'am, rasa. Kedua, laun. Apa laun? Warna. Yang ketiga, raihah. Bau. Ya. Jadi air itu punya 3 sifat. Rasanya, baunya, dan
warnanya. Rasa, bau, dan warna. Ya, jadi kalau berubah salah satu sifatnya, maka air itu berubah menjadi tidak mensucikan. Hadza 'ala sahih. Ya. Dalam pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Contoh ketika air 1 gelas dikasih kopi. Rasanya berbeda atau tidak? Akan berbeda dengan air biasa. Rasanya berbeda, warnanya berbeda, dan baunya juga berbeda. Ini nanti bisa dites. Air yang biasa, air bening, sama air kopi. Ya. Jelas beda rasanya. Nah, kalau ini rasanya rasa kopi. Ya. Nah, itu kalau pakai kopi. Tapi kalau pakai gula, yang berubah cuma apanya? Rasanya saja. Ya. Tidak berubah warnanya, kecuali pakai gula merah. Kalau pakai gula putih, air itu yang berubah cuma rasanya saja. Ya. Warnanya tidak berubah, tetap putih, dan baunya juga tetap bau air. Ya. Paham tuh? Nah. Tetapi rasanya berubah, maka air itu menjadi tidak suci. Ya. Jadi air gula perubahannya dengan air kopi beda. Ya. Kalau air kopi semuanya dia rubah. Ya. Kalau kita campurkan kopi ke dalam air, semuanya dia rubah. Ya. Warnanya dia rubah, baunya dia rubah, rasanya dia rubah. Nah, begitu juga teh. Air teh. Nah, begitu juga kunyit. Ya, yang tadi disebutkan air kunyit. Ya, kalau kita masukkan kunyit ke dalam air, maka air itu berubah warnanya, berubah rasanya, berubah juga baunya. Tapi kalau kita masukkan gula putih, ya, yang berubah cuma rasanya saja. Ya. Nah, di sini yang disebutkan, walaupun berubah cuma salah satu sifatnya, maka air tersebut tidak lagi bisa mensucikan. Ya, cukup satu. Ya, cukup satu yang berubah, apakah rasanya berubah atau warnanya berubah atau baunya berubah. Berarti tidak mensucikan lagi. Ya. Ini kalau yang mencampuri air tersebut benda-benda yang bisa yang benda-benda yustagna'an. Ya, benda-benda yang tidak bisa yang bisa dipisahkan dengan air. Ya. Berbeda kalau tadi yang bercampur itu tanah, lumpur. Ya. Nah, kalau lumpur yang bercampur dengan air, airnya tetap bisa dipakai bersuci. Ya. Jadi kalau air banjir datang kemari banjir, air dari Kuala datang menggenang kita di sini, warnanya jadi apa? Jadi keruh. Keruhnya karena ada lumpur. Ya. Tapi itu boleh dipakai bersuci. Ya. Kenapa? Karena memang air dengan tanah tidak bisa dipisah. Ya. Tidak bisa disaring, tetap begitu dia punya warna. Ya kan? Nah, itu beda. Nah, paham ya? Jadi paham bedanya antara yang tidak bisa dipisah sama yang bisa dipisah. Itu namanya yustaghna anhu wala yustaghna an. Jadi kita gambarkan demikian supaya agak mudah. Baik. Ini pendapat yang pertama dalam pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, bahwa kalau berubah salah satu di antara sifatnya, maka airnya berubah status dari yang mensucikan menjadi tidak mensucikan. Wa fi wajhin dha'ifin yushtaratu ijtima'uha. Dalam pendapat yang lemah disyaratkan harus berubah ketiga-tiganya.
dalam pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Harus disyaratkan berubah ketiga-tiganya. Ya, tapi ini pendapat yang lemah. Nah, kalau ikut pendapat yang lemah ini, maka air gula boleh dipakai berwudu. Karena yang berubah cuma satu. Ya, tapi ini pendapat yang lemah, tidak dipakai. Ya, tidak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Yang sahih adalah walaupun satu berubah, maka menjadi tidak mensucikan. Tidak boleh dipakai bersuci. Maka tidak boleh berwudu pakai air gula. Ya. Air gula atau air yang rasanya berubah, baunya, warnanya tidak. Hah? Air garam. Nah, air garam nanti ada penjelasannya khusus. Ya. Baik. Wala farqa baina at-taghayyuril musyahad aw at-taghayyuril ma'nawi. Ya. Dan sama saja apakah perubahannya itu perubahan yang terlihat, ya, perubahan terlihat dengan jelas dengan mata kita seperti air kopi berubah, ya, awit taghayyur al ma'nawi, ya, atau perubahannya secara maknawi saja, perubahannya secara maknawi, artinya tidak terlihat perubahannya, ya. Jadi ada perubahan yang terlihat seperti air kopi, terlihat perubahannya dengan jelas. Dengan mata kita, dengan lidah kita, ya, dengan ciuman kita bisa bedakan mana air kopi, mana air biasa. Ya, itu berubah secara musyahad. Berubah secara terlihat. Ada perubahan yang tidak terlihat. Ya. Contohnya apa? Perubahan yang tidak terlihat, perubahan maknawi. Contohnya, apabila air tersebut dicampuri oleh benda-benda yang sifatnya sama dengan air. Ya. Yang sifatnya sama dengan air. Ya. Jadi itu namanya maknawi. Contohnya, apabila dicampuri oleh bunga, bunga yang tidak berbau, al-munqati ar-raihah, ya. Ya. Contohnya air yang bercampur dengan bunga yang tidak berbau. Atau ma'us syajar. Atau air yang bercampur dengan pepohonan. Air yang bercampur dengan pepohonan. Ya. Maka ini apa hukumnya? Apakah dia mensucikan atau tidak mensucikan? Jawabannya dua. Ya. Ada dua jawaban. Pertama, kalau kita menganggap bahwa benda yang mencampuri itu bisa merubah
bisa merubah sifat-sifat air. Kalau kita menganggap benda yang mencampuri itu bisa merubah sifat-sifat air dan bisa diindra atau bisa dibedakan dengan indra itu melihat, merasa, mendengar. Jadi bisa diindra, ya. Maka air itu tidak mensucikan lagi. Ya. Tidak mensucikan lagi. Tapi bila tidak merubah sifatnya, maka airnya tetap suci. Paham ya? Ya. Jadi kalau kita menganggap bisa berubah, maka jadi tidak suci. Tapi kalau tidak berubah, maka menjadi tetap suci. Sudah? Nah, poin selanjutnya. Apabila air berubah karena dicampuri oleh turab, oleh tanah, yang dilemparkan ke dalam air itu. Ya. Dengan maksud untuk mencampur, ya. Dengan maksud untuk mencampur, ya, jadi kita ada air, kemudian kita kasih tanah. Tujuan kita memang untuk mencampur, ya. Fahuwa tahurun ala sahih. Maka air tersebut tetap mensucikan dalam pendapat yang sahih. Ya. Karena apa? Karena tadi itu, ya. Karena turab termasuk ma la yustaghna anhu. Ya. Apabila bercampur dengan tanah, termasuk campuran la yustaghna anhu. Jadi kalau campur dengan tanah itu ada yang tidak bermaksud, ada yang bermaksud. Kalau yang tidak bermaksud bagaimana? Ya. Misalnya ada kolam. Di sini ada tumpukan tanah. Ya. Anak-anak bermain. Baku tolak. Tiba-tiba tanahnya, kakinya anak tersebut menendang itu tanah. Dan tanah itu jatuh ke air. Itu namanya tanpa maksud. Paham? Nah, kalau yang bermaksud bagaimana? Kita ambil tanahnya pakai tangan, berkas masuk. Ya, itu dengan maksud. Jadi ada tanpa niat dan ada pakai niat. Tapi dua-duanya tidak membuat airnya berubah. Tetap dia mensucikan. Karena campurannya adalah tanah. Ya. Jangan campur dengan yang lain. Ya. Campur dengan apa misalnya itu? Dengan pupuk. Nah itu jadi tidak mensucikan kalau pakai pupuk. Tapi kalau tanah, kemudian apa tadi? Kalau tanah, kemudian arsen, gitu, atau lumut, nah itu biar dicampur sengaja. Nah, itu tidak merubah kesucian dan fungsi mensucikan air. Paham? Paham Azam? Paham? Kenapa tidak paham?
Mana yang tidak paham? Air yang dicampur tanah. Tidak paham? Hah? Tanah? Kamu tahu tanah kan? Hah? Yustaghna anhu. Artinya air benda itu, air kalau tidak ada benda itu dia tetap suci. Ya. La yustaghna anhu. Bisa dipisahkan. Ya. Seperti kopi itu. Air tanpa kopi boleh atau tidak? Tetap air atau tidak dia? Tidak. Kenapa jadi? Air kalau tidak ada kopinya, jadi apa? Air. Ya. Jadi air tidak butuh kopi. Paham? Campuran air dengan kopi itu air itu yustaghna'an. Apa ya? Biar tidak pakai kopi. Karena itu memang bukan apanya, bukan pasangannya. Tapi la yastaghni anhu. Tanah. Tanah itu, air itu di mana dia tempatnya? Dari mana itu air? Dari tanah. Sungai itu terbuat dari apa? Sungai itu. Tanah. Ada sungai yang terbuat dari emas. Nah, nanti di surga. Ya. Atau dari air itu kan di tanah. Ya. Jadi kalau kita lemparkan tanah ke situ, berarti tetap tanah. Ya kan? Tidak berubah dia tanah, tetap tanah. Paham? Nah. Jadi kalau dilempari tanah, dicampuri tanah airnya, maka airnya tetap mensucikan. Tapi kalau dicampuri kopi, tidak mensucikan. Paham? Sepaham semua? Paham tak? Hah? Jangan mengangguk kalau tidak paham. Bedakan antara air yang dicampur tanah sama air yang dicampur kopi. Kalau air dicampur tanah, ya memang asal air itu dari tanah. Ya kan? Kecuali air hujan. Air hujan dari langit. Tapi jatuh ke mana? Ke tanah juga dia. Ya, jadi kalau air hujan ditampung, ditong, baru lemparkan tanah ke dalam. Airnya mensucikan atau tidak? Mensucikan. Ya. Tapi kalau air hujan campur di ember, baru kasih masuk kopi, mensucikan atau tidak? Tidak mensucikan. Ya, gitu. Kemudian, poin selanjutnya. Al-mutaghayyir bil milhi. Ya. Air yang dicampur dengan garam. Ya. Air dicampur dengan garam. Fihi aujuh, kata beliau. Dalam masalah ini ada aujuh. Aujuh itu artinya ada perbedaan pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ada istilahnya aujuh. Ya. Aujuh yadullu ala wujudil khilaf baina aktsar min wajhin lil ashab wallati istanbatuha binaan 'alal usul al-ammah lil madhab. Ya. Jadi ada beberapa pendapat. Asahhuha. Pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat tersebut.
yaslubu tahuriyatahu al-jabali dunal ma'i. Ya. Jadi ada bahan-bahan bergaram yang terbuat dari benda cair. Ya, itu al-ma'i, garam cair. Ya, garam cair. Nah, kalau garamnya garam cair, maka tidak merubah fungsi air, tetap mensucikan. Garamnya garam ma'i, cair, garam cair. Ya. Kalau dia garamnya garam cair, tidak menyebabkan airnya berubah. Ya. Tapi kalau garamnya garam jabali, ada garam yang jabali itu apa artinya? Gunung. Garam bukit. Garam yang dibuat di bukit. Wallahu a'lam ada atau tidak. Ya. Jadi ada bukit yang punya zat garam. Kalau garam biasanya dibuat di laut. Ya kan? Itu ma'i namanya, garam air. Air laut yang disaring jadi garam. Ya. Nah, ini ada istilah garam apa namanya? Milhun jabali. Garam bukit. Diterjemahkannya garam bukit dalam terjemahannya. Ya. Entah apa ada garam yang dibuat di bukit atau bagaimana. Ya. Baik. Nah, itu kalau garamnya garam jabali, maka dia merubah air menjadi tidak mensucikan. Nah, itu jadi ada dua garam ya, garam jabali dan garam ma'i. Kalau garam jabali merubah status air dari yang mensucikan menjadi tidak mensucikan. Tapi kalau garam ma'i, garamnya cair atau dari air, ya, tidak merubah status air. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, walau taghayyara al-ma'u bi awraqil ashjar al-mutanathirati bi nafsiha in lam tatafattat fil ma'i fahuwa tahurun 'alal adhhar. Ya. Kalau air berubah karena bercampur dengan daun-daun pohon. Ya. Bercampur dengan daun-daun pohon. Ya. Daun-daun pohon yang jatuh dengan sendirinya. Ya, jadi daun pohon yang gugur sendiri. Ya. Daun pohon yang gugur sendiri. Artinya daun pohon itu tidak diambil manusia kemudian disimpan, tidak. Dia jatuh sendiri. Daun pohon yang sudah kering jatuh sendiri, kan ditiup angin dia jatuh. Jatuh ke dalam air tersebut. Ya. Apa hukumnya? Dan dia merubah baunya misalnya. Ya. Misalnya daun mangga. Daun mangga itu kan berbau. Ya. Jatuh di dalam tong air kita. Kemudian berubah baunya jadi bau mangga. Nah. Apa hukumnya? Yang pertama, in lam tatafattat fil ma. Artinya
kalau daun itu belum lebur di dalam air. Jadi daunnya masih utuh, ya. Daunnya masih utuh. Dia belum melebur dalam air. Tapi baunya sudah berubah. Bau airnya berubah. Jadi bau daun itu. Nah, walaupun daunnya tidak atau belum lebur. Maka hukumnya dalam pendapat yang azhar tetap boleh mensucikan. Pendapat yang azhar. Apa itu pendapat yang azhar? Istilah dalam mazhab Syafi'i, azhar itu adalah menunjukkan ada dua pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat di situ. Ya. Dan yang azhar itu yang lebih unggul. Ya. Azhar itu artinya lebih unggul. Paham ya? Ini azhar ini istilah dalam mazhab Syafi'i. Jadi masing-masing mazhab itu punya istilah-istilah sendiri. Al-azhar artinya menunjukkan bahwa masalah itu dalam pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat penganut Syafi'i, bukan, tapi pendapat imam. Ya. Pendapat Imam Syafi'i sendiri ada dua. Jadi Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Ya. Paham? Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Dan hujahnya kedua-duanya kuat. Ya. Jadi hujahnya kedua-duanya kuat. Ya. Wa huna qawiyun liquwati madrakihi. Ya, madraknya kuat. Ya, jadi alasannya kuat, sama-sama kuat. Ya. Tapi yang lebih diambil oleh Imam Syafi'i adalah dia tidak berubah status airnya. Ini kalau daun pohon tersebut belum hancur. Ya. Jadi daun pohonnya masih utuh. Ya. Kalau daun pohonnya sudah hancur, ya, sudah lebur, maka yang lebih sahih juga al-asah bahwa status airnya juga tidak berubah. Ya. Jadi tetap boleh mensucikan. Ya. Jadi kalau ada gentong kita di rumah, kemudian ada daun-daun pohon yang jatuh di situ, maka tidak usah khawatir. Air tersebut masih boleh digunakan untuk bersuci. Baik daunnya masih utuh ataupun daunnya sudah hancur. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i yang paling sahih airnya tetap boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu kalau daunnya jatuh sendiri. Bagaimana kalau daun itu disimpan? Tidak jatuh sendiri. Kita ambil daun, baru kita simpan di tong air. Ya, beda ya. Yang tadi itu dia jatuh sendiri, ditiup angin, jatuh di situ. Nah, itu mensucikan. Ya. Tapi kalau daunnya kita ambil, ya, daunnya kita ambil dengan sengaja, ya, kemudian kita simpan di air tersebut, maka itu menyebabkan airnya berubah menjadi tidak mensucikan. Ya.
menjadi tidak mensucikan. Paham? Kalau kita ambil daun mangga, kita potong satu cabang mangga, kita ambil daunnya, ya. Baru kita simpan di air, di ember. Nah, itu membuat airnya tidak suci. Ya. Walaupun daun itu masih utuh, tidak dikasih hancur, ya, kesimpan saja di situ. Ya, itu bisa membuat airnya berubah menjadi tidak suci. Ya. Makanya jangan kasih masuk benda-benda dalam air yang mau dipakai berwudu. Ya. Itu kalau airnya satu ember. Tapi kalau airnya satu tong, itu yang seperti kita sebutkan kemarin, kalau dia lebih dari 2 kullah atau 2 kullah ke atas, maka dia tidak merubah. Yang kita bicarakan ini kalau airnya cuma satu ember. Ya, satu ember. Atau satu timba. Itu bisa merubah status airnya. Dari mensucikan menjadi tidak suci. Ya. Jadi hati-hati dengan air-air yang kita simpan di rumah. Kalau mau dipakai bersuci, ya, mau dipakai wudu, maka usahakan dia steril atau tidak ada benda-benda yang masuk ke situ. Baik sabun, ya. Apalagi sabun jatuh di ember, ya. Sabun cuci atau sabun mandi atau sampo dan sebagainya. Nah, itu kalau kita berwudu, wudunya jadi tidak sah. Ya. Karena kalau dimasuki sabun, apalagi sampai berubah dia punya rasa atau warna atau bau, ya. Jadi air sabun dia. Nah, air sabun itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Makanya kalau habis mencuci, ada sisa air di ember bekas sabun, jangan berwudu dan itu. Ya. Bisa dipakai mencuci baju, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya. Makanya kalau mau berwudu, dibuang dulu itu, baru ganti dengan air yang baru. Ya. Nah, ini air jenis yang kedua dari bagian ketiga. Yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, yaitu air yang dicampuri oleh benda-benda yang suci. Nah, benda-benda yang suci ini diperincikan di sini. Ada benda yang tidak bisa dipisahkan dengan air, artinya dia identik dengan air itu. Ada yang benda yang berasal dari luar air yang memang tidak ada hubungannya dengan air. Ya. Seperti kopi itu tidak ada hubungannya dengan air. Tapi kalau tanah, dia tetap berhubungan dengan air. Ya. Jadi kalau air tanah, dicampuri tanah, lumut, atau benda-benda yang semisalnya, seperti zat arsen, atau kapur yang memang tanah kapur, nah, itu airnya tetap mensucikan. Tapi kalau air yang dicampuri oleh benda-benda di luar air, ya, yang bukan berasal dari air dan tidak identik dengan air, ya, maka itu tidak mensucikan lagi. Seperti kopi, gula, dan seterusnya. Ya, nah, itu tidak mensucikan. Kemudian kalau air bercampur dengan pepohonan atau dengan daun-daun pohon, nah itu dilihat apakah daun pohonnya jatuh sendiri atau orang yang mengambil daunnya kemudian disimpan di situ. Kalau dia jatuh sendiri, tetap mensucikan. Tapi kalau diambil orang, daunnya atau pohonnya kemudian disimpan di situ, nah, maka itu tidak mensucikan. Ya. Dan ini untuk air yang kurang dari 2 kullah. Ya, kurang dari 200 liter. Ya. Tapi kalau dia lebih dari 200 liter, ya, maka itu tidak apa-apa. Baik. Sampai sini pembahasan kita selesai dari jenis air yang ketiga. Ya.
Insya Allah nanti kita sambung dengan jenis air yang keempat, jenis air yang terakhir. Karena air itu ada berapa jenisnya? Ada 4 ya. Pertama air mutlak, kemudian yang kedua air musyammas, yang ketiga air yang makruh ya yang dipakai, air yang mustakmal, dan air yang dicampuri oleh benda-benda yang suci. Nah ini yang keempat nanti, air yang dicampuri oleh benda-benda najis. Ya, air yang dicampuri oleh benda-benda najis. Nah itu kita bahas pekan depan saja. Ya, karena sudah kelihatannya capek ini. Kita cukupkan sampai sini dulu, insya Allah nanti kita bahas pekan depan air yang dicampuri oleh barang-barang yang najis. Dan najis ini juga nanti ada banyak perinciannya, ya. Insya Allah kita bahas pekan depan karena akan cukup panjang. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.